warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sari Mulyanisi dengan NIM 811-423066 dari kelas C. Dan saya Sifan Matia Badu dengan NIM 811-42308 dari kelas E. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo akan menjelaskan terkait penyakit demam tifoid. Simaklah video selanjutnya. Tifoid adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang termasuk dalam genus Salmonella. Bakteri ini bersifat aerobik dan anaerob, fakultatif, serta tidak membentuk spora. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini dikenal sebagai demam tifoid atau tifus abdominalis yang ditandai dengan demam tinggi, gangguan pencernaan, dan gejala sistemik lainnya. Penyakit ini umumnya menyebar melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi fases dari individu yang terinfeksi. Di Indonesia, demam tifoid merupakan masalah kesehatan yang signifikan, terutama di daerah sanitasi buruk. Patofisiologi demam tifoid, infeksi dimulai setelah seseorang terpapar Salmonella typhi, yang dapat bertahan di lingkungan asam lambung dan menginvasi dinding usus. Setelah memasuki tubuh, bakteri ini menginduksi proliferasi sel-sel imun di usus dan dapat menyebabkan nekrosis jaringan serta komplikasi seperti ulserasi usus. Bakteremia primer. Dalam fase awal, bakteri dapat menginfeksi sistem retikuloendotelial dan berkembang biak di dalam sel makrofag, menyebabkan kondisi asimptomatik pada awalnya. Bakteremia sekunder. Pada fase ini gejala klinis mulai muncul termasuk demam tinggi dan gejala gastrointestinal. Bakteri melepaskan endoktosin ke dalam aliran darah yang dapat menyebabkan reaksi mirip syok. Gejala utama pada demam tifoid itu meliputi yang pertama itu demam yang meningkat secara bertahap, yaitu suhu tubuh yang meningkat secara bertahap hingga mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua itu sakit kepala, yaitu nyeri otot kepala yang persisten. Ketiga yaitu nyeri otot, sensasi nyeri ringan sampai moderat di berbagai bagian badan. Keempat yaitu kelelahan dan lemas, kelelahan fisik yang signifikan dan lemas. Kelima itu berkeringat lebih, berkeringat banyak terutama setelah demam turun. Keenam yaitu batuk kering, batuk yang kering dan tidak produktif. Yang ketujuh yaitu hilang nafsu makan, kurang nafsu makan atau anoreksia. Yang kedelapan yaitu sakit perut, nyeri abdomen menyeluruh dan konstipasi. Yang kesembilan yaitu ruam kemerahan di kulit, yaitu ruam kemerahan di kulit seperti rose spot atau bercak-bercak makulopapul berukuran 1 hingga 4 cm. Yang ke-10 yaitu pembengkakan di perut, yaitu distensi abdomen dan hepatomegali atau pengebalan hati. Gejala lanjutannya yaitu demam tifoid dapat menimbulkan gejala lanjutan seperti linglung atau mengigau, halusinasi. Yang kedua itu diare cair yang bau busuk atau pear soup. Yang ketiga itu tubuh terasa sangat lelah. Yang keempat sulit berkonsentrasi. Dan yang kelima BAB berdarah. Efek jangka panjang. Jika tidak diobati, demam tifoid dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Efek jangka panjang antara lain: 1. Infertilitas, gangguan pada reproduksi yang permanen. Kedua, organ interal, komplikasi pada organ interal seperti hati, ginjal, dan limfatik. 3. Psikiatrik, stres fisiologis yang kuat terkait kondisi kronis. Cara penanganan demam tifoid. Diagnosis demam tifoid biasanya dilakukan melalui tes darah yang menunjukkan adanya antibodi terhadap Salmonella typhi. Tes urin dan fase juga dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri ini. Bios limfa node juga kadang-kadang digunakan untuk memastikan diagnosis. Pengobatan dasarnya adalah pemberian antibiotik yang efektif melawan Salmonella typhi. Beberapa antibiotik yang umum digunakan adalah 1. Chloramphenicol, antibiotik pertama lain yang masih efektif meski harus dipantau kadar bilirubin serum.
Selain itu, penderita juga diberikan dehidrasi oral atau intravena untuk mengatasi dehidrasi akibat diare dan muntah. Nutrisi tambahan juga diberikan untuk mempercepat pemulihan. Pencegahan demam tifoid. Langkah-langkah berikut. 1. Cuci tangan secara rutin. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah berinteraksi dengan hewan. 2. Hindari air mentah. Jangan minum air yang tidak dimasak, terutama di daerah endemik. Gunakan air kemasan atau air yang telah direbus. 3. Hindari es batu. Es batu mungkin terbuat dari air yang tidak aman. Gunakan air matang untuk menyikat gigi dan hindari menelan air saat mandi. 4. Konsumsi makanan yang matang. Pastikan makanan dimasak dengan baik dan disajikan dalam keadaan panas. 5. Vaksinasi tifoid. Dapatkan vaksinasi tifoid, terutama jika berencana berpergian ke daerah dengan risiko tinggi. 6. Hindari makanan yang mentah. Cuci atau kupas buah dan sayuran sebelum dikonsumsi, terutama yang tidak bisa dikupas. Itulah penjelasan terkait dari materi kami. Sekian dan terima kasih.